Selamat datang di acara peluncuran program kampus UMKM Shopee kelas online edisi spesial Shopee 10th Birthday. Oke. Halo, selamat siang Shopee Seller semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Salam kenal, saya Cesar yang akan memandu jalannya pelatihan pada hari ini dengan topik temukan fitur unggulan yang tepat untuk promosimu di Shopee. Sebagaimana yang kita tahu bahwa ada banyak sekali fitur di Shopee yang bisa dimanfaatkan, namun sayang masih banyak sekali penjual di Shopee yang masih belum mengoptimalkan fitur-fitur tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar gimana cara memanfaatkan dan juga bagaimana mengoptimalkan fitur-fitur yang ada di Shopee ini. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah menentukan tujuan waktu dan juga promosi. Kemudian nanti kita akan membahas tips-tips promosi sesuai dengan kondisi toko. Lalu nanti kita akan sharing pengalaman kondisi yang nanti akan dibahas oleh pembicara tamu. Kemudian nanti akan ada ujian akhir seminar dan nanti akan ada juga pembagian hadiah voucher belanja untuk 10 orang pemenang senilai Rp200.000. Oleh karena itu, stay tune dan jangan kemana-mana. Dan untuk pembicara kali ini kita akan ada 3. Yang pertama nanti akan ada Kak Priska Damaria selaku Seller Manajemen Shopee Indonesia yang akan membahas bagaimana caranya menentukan tujuan promosi. Kemudian juga nanti akan membantu memilih fitur Shopee yang sesuai dengan kebutuhan toko. Lalu nanti akan ada pembicara kedua yaitu Kak Triani Restiani selaku owner dari toko Hirakia. Dan juga nanti akan ada pembicara ketiga yaitu Andri Putra Pamela selaku Sales Manager dari Merce. Dan untuk langsung ke pembahasan kita yang pertama, kita akan panggil saja Kak Priska Damaria. Kak Priska Damaria, silakan, panggung untukmu. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman penjual Shopee, pagi menjelang siang ya. Ini semoga masih semangat ya hari ini teman-teman yang offline di sini maupun yang online di rumah mungkin udah sedikit lapar, yang di rumah mungkin bisa sambil makan ya. Tapi yang di sini mungkin semoga masih semangat ngikutin topik yang hari ini. Saya Priska dari tim Seller Management Shopee. Hari ini mau ngajak teman-teman diskusi nih dan ngebahas tentang bagaimana sih cara nentuin fitur unggulan yang tepat untuk promosi toko teman-teman. Ada 3 topik yang saya mau bahas hari ini. Yang pertama, gimana sih cara menentukan tujuan, waktu, dan produk untuk dipromosikan oleh teman-teman. Yang kedua, bagaimana cara kita mengenal target pasar dan juga promosi di Shopee. Dan yang ketiga adalah tips promosi sesuai kondisi toko teman-teman. Kita langsung aja ya. Nah yang pertama, sebenarnya sebelum kita ngomongin tujuan dan produk apa yang dipromosiin, saya pengen ngajak teman-teman nih untuk tahu sebenarnya toko teman-teman tuh ada di fase mana sih di sekarang. Mungkin ada yang masih sebagai toko baru nih. Nah toko baru tuh mungkin belum punya basis pembeli yang tetap. Order juga masih belum ada gitu ya. Jadi masih perlu untuk menarik pembeli ke toko dan membangun kepercayaan pembeli. Nah ada yang di tengah-tengah itu toko yang berkembang. Nah toko berkembang ini mungkin udah ada order yang masuk, pembeli juga udah ada tapi belum konsisten. Jadi masih berupaya untuk menarik pembeli ini supaya lebih setia, lebih loyal kepada toko teman-teman. Atau mungkin di sini udah ada yang toko mapan, tokonya udah besar, brandingnya udah kuat, buyer udah tahu nih toko teman-teman kalau ke Shopee carinya toko teman-teman. Nah sebenarnya apa sih pentingnya tahu toko teman-teman tuh di fase mana? Karena sebenarnya toko teman-teman di fase mana itu menentukan tujuan promosinya apa, waktu promosinya kapan, dan juga produk seperti apa yang bagusnya dipromosikan oleh teman-teman. Contoh, kalau teman-teman masih toko baru nih, berarti kan pembeli itu belum familiar lah dengan toko teman-teman. Jadi masih perlu nih kita ningkatin awareness buyer terhadap toko teman-teman. Perlu kita tarik dulu pembelinya, mengumpulkan review-review dari produk-produk yang ada. Nah, waktu promosinya kapan nih yang tepat? Kita bisa manfaatin, kan kadang-kadang ada campaign khusus dengan kategori tertentu, misalnya campaign fashion atau campaign beauty, itu bisa dimanfaatkan. Terus nanti ada awal atau akhir bulan kan biasanya baru gajian ya, jadi buyer mungkin lebih banyak cari gitu. Dan juga ada lagi campaign setiap tanggal kembar. Kan ini mau ada 12-12 nih datang. Jadi itu waktu yang tepat untuk teman-teman dengan toko baru untuk nyalain promosi. Nah kalau ngomongin produk itu biasanya teman-teman punya toko baru berarti ada produk unggulannya kan. Teman-teman bisa pasang produk tersebut sebagai produk yang dipromosikan. Dan juga produk dengan stok yang cukup. Jadi kalau pembeli beli itu pasti bisa kita fulfill. Dan juga produk dengan margin yang fleksibel. Kenapa yang fleksibel? Karena kalau margin fleksibel berarti teman-teman bisa alokasiin
tools marketing dengan lebih fleksibel juga gitu. Itu tadi untuk toko baru. Sekarang kalau teman-teman tokonya yang toko berkembang, berarti kan buyer udah ada, traffic udah mulai masuk tapi belum konsisten nih. Fokusnya apa? Berarti teman-teman pengen meningkatkan konversi kan, jadi traffic udah masuk, gimana biar traffic itu jadi order gitu. Dan gimana tiap kali ada order nilainya itu juga besar. Average basket size kita biasa nyebutnya ya. Dan juga gimana buyer yang masuk itu repeat buyer gitu, menjadi pembeli yang setia untuk toko teman-teman. Waktu promosi mirip sama toko baru, teman-teman bisa manfaatin campaign kategori toko, campaign tanggal kembar yang ada, dan juga awal atau akhir bulan. Nah tapi produknya itu teman-teman bisa lihat yang ratingnya udah bagus, atau stoknya juga stabil. Dan juga karena tadi kita pengen ningkatin nilai penjualan, bisa kita bundle. Jadi mungkin gabungin antara produk yang harganya lebih murah dengan yang lebih mahal, kita cross sell atau upselling. Dan juga bisa dengan produk yang marginnya tinggi. Jadi kalau tadi marginnya fleksibel, ini margin tinggi. Karena kan teman-teman udah ada traffic masuk nih. Jadi bisa manfaatin jual yang marginnya lebih tinggi sekarang. Nah kalau tokonya udah mapan, ini beda cerita nih. Karena kan udah ada traffic, udah ada buyer, kita pengen buyer tersebut justru setia. Terus-terusan beli di toko kita. Dan market yang udah ada kita perluas lagi. Dan yang ketiga juga biar brand positioning toko teman-teman nih, nama toko teman-teman makin kuat lagi. Nah waktu promosinya kapan? Kita harus cover semua waktu yang ada. Jadi menjelang campaign besar pun teman-teman baiknya juga promosi. Dan ketika ada produk baru itu juga teman-teman pastikan promosinya jalan. Dan kalau lagi periode biasa terus teman-teman ngeliat kok kayak trafficnya agak turun, itu promosi juga baiknya jalan. Nah produknya seperti apa yang baiknya teman-teman promosikan? Produk terlaris pasti harus, karena kan ini udah teman-teman udah tahu nih, oh produk mana yang paling top selling. Dan produk eksklusif di sini maksudnya yang khusus teman-teman, toko teman-teman yang punya. Dan juga produk yang menjadi identitas toko. Misalnya toko teman-teman terkenal jual mukena traveling. Nah berarti itu yang harus dipromosikan dan ditonjolkan sebagai identitas toko. Nah, tadi kita udah bahas nih, berarti yang pertama kita udah tahu dari sisi kita sendiri. Toko kita itu posisinya ada di mana dan artinya apa sih buat kita. Sekarang kita lanjut ke step berikutnya, yaitu kenalin target pasar teman-teman. Dan tipe promosi di Shopee apa sih yang teman-teman bisa pakai. Ketika kita ngomongin target pasar itu sebenarnya ada 4 aspek yang teman-teman bisa lihat. Pertama dari sisi geografis, ini lokasi buyer teman-teman ada di mana. Ini mungkin relevan untuk produk-produk yang butuh pengiriman instan mungkin, yang pengirimannya cepat. Terus kedua, dari sisi demografis. Nah buyer teman-teman tuh gender, usia, pekerjaannya seperti apa. Yang ketiga ada psikografis, nah gaya hidup, minat, hobi atau kelas sosial buyer dari produk teman-teman seperti apa. Dan yang keempat adalah gaya berbelanja dari potensi buyer teman-teman. Mungkin biar kebayang kita langsung kasih lakukan contoh analisa target pasar ya. Nih, yang di sini kita kasih contoh misalnya kalau teman-teman jualan botol minum premium stainless. Atau sekarang kita nyebutnya biasa tumbler ya. Biasa orang-orang ngomongnya. Nah tumbler ini kan biasa keunggulannya disebutnya tahan lama, desainnya juga fancy, estetik gitu ya, dan ramah lingkungan kan. Karena nggak perlu pakai botol minum plastik sekali pakai. Kalau kita bayangin sebenarnya produk kayak gini, analisa target pasarnya yang cocok kayak apa sih? Kita bahas dari 4 aspek tadi. Yang pertama geografis, mungkin cocoknya buat yang kota besar, Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan. Nah dari sisi demografis mungkin dari usia 18 sampai 35, pria wanita sama-sama bisa, pekerja kantoran, level menengah ke atas mungkin karena dia agak premium gitu ya. Nah, sisi psikografis, peduli lingkungan karena dia berarti nggak pakai botol minum sekali pakai dan suka jalan-jalan karena bisa bawa air minum, aktif di media sosial karena bisa diposting di Instagram, desainnya lucu dan juga penghasilan mungkin menengah ke atas karena harganya lebih premium. Dan perilakunya ini kita mentarget yang sering belanja online, suka promo dan terbuka sama produk-produk yang tren, lagi ngetren baru. Kalau kita bayangin persona pembeli ini mungkin ada yang namanya Dinda nggak di sini mungkin atau mungkin yang online. Kalau ada yang namanya Dinda ngerasa persona yang cocok buat beli tumbler ini bisa nyaut. Tapi ini kira-kira ngasih gambaran ke teman-teman. Contoh persona pembeli seperti apa sih yang bisa beli kalau beli tumbler yang tadi kita jual tadi. Nah sebenarnya tapi kenapa sih teman-teman tuh perlu atau baiknya tuh ngerti pembeli atau persona seperti apa, target pasar seperti apa dari toko produk teman-teman. Karena kalau teman-teman udah tahu, oh pembeli saya nanti seperti ini ya. Teman-teman tuh bisa tahu berarti alat promosi yang saya harus pilih seperti ini. Dan yang saya harus setting alat promosinya adalah dengan cara
tertentu. Nah sekarang kita masuk dalam konteks Shopee nih, karena kan teman-teman di sini punya toko di Shopee ya. Ada alat-alat promosi apa aja sih di Shopee yang teman-teman bisa pakai? Saya bantu run through dari step by step ketika mengatur proses marketing ya. Pertama kan pasti kita tarik kunjungan dulu nih ke toko. Jadi yang pertama ada iklan Shopee. Saya yakin di sini teman-teman mungkin udah tahu lah ya. Cuman saya recap sedikit, iklan Shopee ini adalah cara marketing tool yang teman bisa pakai kalau jadi buyer ketika search satu keyword, mungkin misalnya kaos, nanti produk ataupun toko teman-teman bisa muncul di search resultnya. Nah, iklan Shopee ini kan tujuannya sebenarnya narik traffic dari dalam platform Shopee. Cuman sebenarnya saya mau tambahin dikit, kalau teman-teman pengen narik traffic dari luar Shopee itu juga sebenarnya ada. Namanya iklan Metasipas ataupun iklan Google Ads. Nah, teman-teman nanti bisa buka seller centernya, jadi bisa tarik traffic dari dalam Shopee maupun dari luar Shopee juga. Nah yang kedua ini ada affiliate marketing solution. Saya yakin mungkin udah familiar atau udah pernah dengar juga. Ini kalau teman-teman pengen dipromosikan produknya oleh afiliator atau aktris lah ya kita bilang selebriti gitu. Mereka bisa bikinin konten, bisa promosiin produk teman-teman, bisa ngasih lihat produk teman-teman ini kelebihannya kayak apa, bikinin video atau live yang menarik supaya nanti buyer-buyer tersebut ngeklik keranjang oranye dan masuk ke toko ataupun produk teman-teman. Nah ini kan tadi kita udah tarik kunjungan nih ke produk maupun toko teman-teman. Sekarang gimana sih biar ketika buyer udah masuk ke toko ataupun produk teman-teman, dia mau check out. Nah pertama ada diskon. Diskon udah cukup jelas lah ya, pasti orang lihat diskon, oh mungkin jadi tertarik beli gitu. Yang kedua ada voucher toko saya. Voucher toko saya ini sebenarnya kan Shopee udah ngasih voucher ya, sebenarnya voucher platform. Kenapa sih seller harus bikin voucher toko saya? Ini sebenarnya bermanfaat untuk teman-teman kalau teman-teman ngerasa, oh toko saya nih ada kebutuhan yang sedikit berbeda dengan voucher yang udah dikasih platform. Misalnya minimum spend-nya yang dikasih platform kurang sesuai dengan rata-rata penjualan toko teman-teman. Teman-teman mungkin rata-rata penjualan lebih tinggi. Nah ini bisa dibikin voucher yang sesuai dengan yang teman-teman mau. Yang ketiga ada flash sale toko saya, ini untuk naikin urgensi pembeli biar pas masuk ke toko teman-teman, oh ini ada yang lagi sale nih, mungkin saya harus beli sekarang langsung. Bisa pakai flash sale toko saya. Dan yang terakhir ada garansi harga terbaik. Ini program dimana kalau teman-teman ngasih harga yang terbaik dibandingin yang ada di Shopee, teman-teman bisa dapat jempol dan nanti traffic masuk ke toko maupun produk teman-teman. Yang selanjutnya itu ada cara meningkatkan interaksi dengan pembeli. Yang rekomendasi utama kita nih sebenarnya sekarang Shopee Live. Mungkin teman-teman udah banyak yang pakai juga Shopee Live. Ya, kenapa kita rekomendasiin banget Shopee Live? Itu karena kalau di Shopee Live, teman-teman bisa interaksinya tuh benar-benar fluid banget. Buyer ada yang nanya produk, teman-teman bisa langsung bawa produknya kasih lihat. Buyer nanyanya apa? Stok, bisa langsung dijawab. Buyer minta diliatin, kak nanya size dong, tunjukin ininya dong, ukurannya, fitnya gimana di saya, bisa langsung ditunjukin. Buyer tanya produk lain yang gak ada di situ, atau tiba-tiba mau ngasih promo, karena oh ternyata yang saya pajang produk A, yang ditanyain produk lain. Teman-teman bisa langsung fleksibel banget ngejaga interaksi sama buyer. Dan Shopee juga dalam waktu yang bersamaan, itu terus mendukung dan mensupport Shopee Live ini dengan support-support dan promo-promo yang ada. Ada tools lain yang teman-teman bisa pakai untuk meningkatkan interaksi. Selain Shopee Live itu ada hadiah penilaian, koin penjual, dan game toko, itu teman-teman bisa pakai juga. Yang berikutnya itu program dan event Shopee. Ya, promo ekstra, tadi yang udah sempat disebut, dia pakai promo ekstra karena lebih organik ya. Promo ekstra ini memang tujuannya untuk Shopee kasih diskon dan support. Jadi kalau buyer teman-teman check out, itu harga dari teman-teman udah kelihatan bahwa lebih kompetitif lah. Dan buyer dapat diskon promonya. Live extra itu mirip, tapi khusus untuk transaksi di live. Jadi kita terus kasih support promo untuk sesi live teman-teman. Dan gratis ongkir ekstra, ini support gratis ongkir dari Shopee ke buyer teman-teman. Jadi kalau buyer kan identiknya Shopee gratis ongkir gitu ya. Jadi kalau teman-teman daftar gratis ongkir ini buyer udah pasti dapat ongkir yang lebih murah gitu. Ini program yang kita sangat rekomen biar teman-teman bisa penjualannya lebih terus meningkat lagi. Dan dari sisi event, tadi yang udah akan ada sebentar lagi itu 12-12, campaign tanggal kembar, kemarin baru ada 11-11, dan ada tematik campaign yang lain, seperti misalnya Ramadan Sale, Festival Pilih Lokal, dan masih banyak lagi. Nah, tadi saya udah run through
posisi toko, target pasar, dan juga jenis-jenis promosi di Shopee. Mungkin nih teman-teman udah ada beberapa pertanyaan, yang online juga mungkin ada pertanyaan, mungkin bisa tulis di kolom chat. Nanti dipilih pertanyaannya oleh tim, nanti kita bisa bahas di akhir. Dan jangan lupa kita ada kuis juga, kuis berhadiah. Jadi kalau nanti sambil kita merhatiin, nanti kuisnya bisa dijawab di akhir ya. Nah, tapi setelah kita tahu nih posisi toko teman-teman, tools promosi di Shopee itu apa? Sekarang tinggal kita gabungin dua pengetahuan itu, jadi tools promosi apa sih yang tepat untuk toko teman-teman sekarang? Kita balikin lagi ya, berarti ke pemetaan sesuai kondisi toko teman-teman itu ada di mana nih sekarang. Untuk toko baru, balik lagi tadi karena kita fokusnya mau narik traffic, biar buyer masuk ke toko, fitur promosi yang disarankan ada di sebelah sini. Teman-teman bisa pakai voucher ikuti toko, bisa pakai diskon, flash sale toko saya, Shopee Live, garansi harga terbaik, dan juga promo ekstra. Nah, untuk toko berkembang, karena tadi basis order dan pembelinya udah ada, tapi kita mau ningkatin konversi, lalu pembeli itu biar jadi lebih setia lagi. Fitur promosi yang kita sarankan itu ada diskon, promo ekstra, voucher khusus pembeli setia, produk bundling, biar transaksinya lebih naik lagi nilainya, iklan Shopee, affiliate marketing solution, dan Shopee Video. Dan untuk toko yang sudah lebih besar lagi, yang sudah mapan, karena kita ingin memperkuat branding, dan memperluas pangsa pasar lagi, dan juga menjaga agar loyalitas pembeli ini terus loyal terhadap toko kita, pastikan teman-teman ikut campaign Shopee, voucher khusus pembeli setia, iklan Shopee, dan juga affiliate marketing solution. Jadi ini memang rekomendasi-rekomendasi yang kita udah petakan nih. Jadi balik lagi, stepnya adalah teman-teman tahu toko teman-teman sekarang fase di mana, kebutuhannya apa, kira-kira berarti untuk setiap step dari marketing, jadi cara narik traffic, cara naikin konversi, cara naikin penjualan, itu ada tools apa aja dan teman-teman udah pakai apa belum, optimasinya gimana, teman-teman bisa lihat saat ini. Cuman kan saya kayaknya udah ngomong cukup panjang nih ya, kayaknya biar lebih kebayang, mendingan dengerin langsung share dari teman-teman penjual kali ya. Hari ini kita udah undang ada 2 penjual untuk share lebih lanjut bagaimana mereka perjalanannya di Shopee dan mengatur journey promosi mereka juga. Jadi akan saya kembalikan floor ke Kak Cesar, moderator kita untuk mengundang penjual untuk share lebih lanjut. Kak Cesar. Baik, terima kasih Kak Priska untuk pemaparannya. Jadi setelah mendengar pemaparannya kita jadi tahu ya ternyata fitur-fitur di Shopee itu bisa ditujukan untuk mendapatkan 3 tujuan utama. Yang pertama adalah untuk mendapatkan traffic. Kemudian juga yang kedua untuk mendapatkan konversi. Kemudian yang ketiga bagaimana caranya fitur-fitur tersebut juga bisa mendapatkan interaksi. Nah selanjutnya kita akan masuk ke sesi di mana kita akan mendengarkan sharing-sharing dari 2 seller yang sudah kita undang ke sini. Mari kita panggil untuk pembicara yang pertama dari Triani Restiani selaku owner dari Hirakia. Silakan maju Kak Triani untuk duduk di depan panggung. Kemudian pembicara yang kedua kita juga panggil sales manager dari Merce Kak Andri Putra Pamela. Silakan maju ke depan panggung untuk Kak Andri. Dan kita juga akan memanggil kembali Kak Priska untuk maju lagi ke depan panggung agar kita bisa ngobrol-ngobrol dan bincang-bincang bersama. Oke, kita akan mulai dulu dari ngobrol-ngobrol bersama Kak Triani. Halo Kak Triani, apa kabar? Halo, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Oke, mungkin kita pengen tahu dulu dong gimana sih sejarahnya dari Hirakia ini, mulai dari terbentuknya hingga sampai ke titik sekarang ini. Mungkin bisa diceritain gimana perjalanannya mungkin gitu Kak Triani. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Triani Restianti, teman-teman bisa panggil saya Tri. Untuk pertama kali jualan di Shopee itu Mas sebenarnya unik banget. Jadi 2021 itu kebetulan saya 2 tahun habis lulus kuliah tuh dari Bandung pindah ke Jakarta awalnya. Nah cuman waktu itu tuh qadarullah kena COVID kan ya, ke lockdownnya alhamdulillah di Tasik nih. Nah pas di Tasik itu saya lihat ada tetangga yang jualan tas.
saya iseng aja main ke sana. Mas ini jualannya, produksinya produk lokal enggak, produksi sendiri enggak? Iya katanya gitu. Nah saya tertarik nih dengan ada pengalaman dan juga bekal di kampus dulu. Saya coba untuk negosiasi sama beliau untuk saya pasarkan online. Jadi waktu itu sistemnya mereka yang produksi, brandnya dari saya gitu. Jadi dari awal itu kita memang produksi sendiri. Nah 2021 itu saya memang langsung join kampus Shopee nih Mas. Gitu. Jadi 2021 begitu buka toko saya langsung join kampus Shopee. Pengen tahu nih lebih detail lagi promo-promo apa aja sih yang emang sekiranya bagus untuk dijalankan di awal gitu. Makanya tadi relevan banget ketika melihat apa aja promosi yang Kak Priska sampaikan gitu ya untuk toko baru itu juga pernah kami alami gitu di awal dulu 2021. Nah singkat cerita dari situ saya melihat kalau potensi untuk kita mengembangkan produk lokal ini kan semakin hari semakin baik ya. Sampai akhirnya kita bekerja sama dengan mereka itu sistemnya sekarang jadi full time. Dan mereka itu jadi terikat kontrak juga dengan kami gitu. Nah sampai akhirnya Hirakia ini tumbuh berkembang bersama Shopee. Memang dari awal kita fokusnya di Shopee juga gitu. Terus sampai kemarin alhamdulillahnya kita dapat kesempatan untuk ikut di jagoan UMKM naik kelas dari Shopee gitu Mas. Itu sesuatu yang pencapaian yang menurut saya tuh bukan sesuatu yang mudah, tapi karena memang kita yakin dan percaya kalau misalnya produk lokal ini bisa berkembang gitu dan juga bisa bertahan. Nah saya semakin yakin lagi bahwa ke depannya potensi-potensi ini akan bisa semakin di scale up gitu. Baik, luar biasa sekali perjalanannya ya. Betul, Mulai dari 2021 sampai sekarang ini. Dan sekarang termasuk salah satu seller yang ikut jagoan UMKM ya. Betul. Nah dari 2021 kira-kira tantangan apa yang paling mungkin bisa dijadikan hikmahnya nih dari Kak Triani nih? Oke, tantangan yang paling utama itu adalah terkait dengan pengelolaan SDM ya Mas. Karena kebetulan kami ini memang salah satu brand yang sangat ramah terhadap teman-teman inklusif. Jadi teman-teman kami di sana itu banyak yang berkebutuhan khusus. Di antaranya tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara ataupun stunting seperti itu. Nah kita ini ramah terhadap mereka kenapa? Karena kita yakin dan percaya bahwa setiap insan itu memiliki daya tarik rezeki yang berbeda-beda ya Mas. Apalagi kalau misalnya kita juga ikut berkontribusi untuk juga bisa mensejahterakan mereka gitu. Saya sih berharapnya ada keberkahan dalam setiap usaha dan tantangan di sini itu menjadi sebuah PR buat saya untuk terus bisa memprofesionalkan teman-teman inklusif ini gitu sih Mas. Luar biasa, saya baru tahu nih bahwa ternyata Hirakia melibatkan SDM-SDM yang luar biasa juga. Terima kasih, semoga akan terus menjadi berkah ya. Amin, amin, amin. Kita langsung masuk ke pemateri atau pembicara yang kedua, yaitu Mas Andri Putra Pamela selaku Sales Manager dari Merce. Gimana kabar Mas? Oke, alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, semoga baik selalu. Mas Pamela ini adalah selaku Sales Manager dari Merce. Namanya unik nih, Merce gitu ya. Kira-kira apa sih filosofi dari Merce itu sendiri atau punya arti khusus dari Merce? Oke, sebelumnya mungkin saya coba luruskan dulu ya kayak gitu. Karena banyak sekali yang salah dalam penyebutan namanya kayak gitu. Itu juga sempat viral di beberapa platform kita kayak gitu. Jadi nama kita tuh Merce, dibaca Merce. Merce. Betul, seperti itu. Dan untuk filosofinya sendiri, founder kita waktu itu tuh ngambil kata Merce itu dalam artian kasih sayang, grateful seperti itu. Jadi kita juga di Merce kita selalu membentuk brand ini tuh untuk selalu agar bisa disayang lah kayak gitu. Dan ini juga bisa diimplementasikan dengan produk-produk kita kayak gitu. Karena semua produk-produk kita tuh kita selalu istilahnya itu produk-produk yang kita produksi itu jadi jawaban dari setiap semua kebutuhan customer kita kayak gitu. Jadi menemani semua langkah mereka lah kayak gitu. Karena kan produk kita itu tuh targetnya tuh urban workers ya kayak gitu. Kayak orang-orang yang sering komuter, orang-orang yang sering kehujanan dan juga yang lainnya seperti itu. Jadi kita tuh selalu ada nih di setiap kebutuhan kamu baik saat kamu kerja, kamu sedih ataupun juga yang lainnya. Seperti itu sih gambaran besarnya. Artinya Merce akan selalu dicari oleh para customer ya. Dan dicintai lah. Betul. Oke, nah mungkin ini pertanyaan untuk Kak Andri dan juga Kak Triani mengenai fitur promosi. Karena yang kita bahas pada hari ini adalah mengenai fitur promosi. Nah kira-kira apa nih yang sudah dilakukan Kak Andri dan juga Kak Triani mengenai fitur-fitur di Shopee? Apa sih fitur-fitur yang jadi fitur jagoannya dalam promosi di Shopee ini? Ataupun fitur-fitur unggulan yang selama ini digunakan?
Mulai dari Kak Andri dulu mungkin. Oke, kalau saya pasti semua fitur yang di Shopee saya pakai ya kayak gitu. Dari mulai yang paling penting tuh Shopee iklanku kayak gitu. Karena kan saat kita berjualan entah itu online atau offline, yang paling pertama itu how to get trafficnya kan, seperti itu. Jadi kalau di Shopee itu ada traffic secara organik dan yang kedua tuh ya secara berbayar seperti itu. Nah that's why kita tuh sangat penting sekali untuk memakai Shopee iklanku seperti itu. Terus yang kedua kita juga pasti pakai Shopee Live. Karena ya perubahan perkembangan zaman kan sekarang tuh customer behavior tuh kan beda-beda kayak gitu. Yang dulu mungkin cuma hanya sebatas chat aja terus order seperti itu. Kan sekarang mereka tuh pengen tahu nih detail produknya seperti apa, fungsinya kayak gimana dan juga yang lainnya seperti itu. Dan Shopee Live juga merupakan salah satu yang paling kita pakai. Terus yang ketiga ada affiliate juga of course, karena itu juga membantu penambahan traffic juga. Jadi bukan hanya kita dari segi brand atau toko yang jualan, tapi kita juga membantu atau juga meminta bantuan kepada para afiliator kita nih. Karena kan afiliator tuh jumlahnya banyak banget kan. Dengan skema commission juga menurut kita tuh lebih dinamis dan juga kita lebih bisa kontrol. Karena kan cost-nya tuh gak fix kan, seperti itu. Terus yang terakhir ya of course fitur-fitur seperti campaign dan juga voucher dan juga diskon yang lainnya. Itu sangat penting banget apalagi saat kita mau menjelang double-double ataupun juga payday, ini tuh selalu kita pakai seperti itu. Tapi kalau kita ya lebih aware juga saat pemakaian voucher, diskon yang lain-lain karena kan of course itu akan mengurangi margin kita kayak gitu. Jadi dari segi accountability-nya juga kita hitung nih saat kita mengeluarkan promosi berapa, margin yang kita keluar berapa. Dan setuju banget seperti yang tadi bilang bahwa kita harus memilih margin yang sedikit dinamis ya kayak gitu, yang bisa kita atur-atur. Seperti itu sih Kak. Dari Kak Andri berarti Shopee Live dan juga Ads mungkin ya dua fitur Betul. utama ya. Yes. Bagaimana dengan Kak Triani? Fitur-fitur apa yang digunakan untuk Hirakia? Kalau untuk Kira-Kira sendiri sih yang paling work saat ini adalah flash sale toko saya ya Mas. Gitu. Karena memang di flash sale toko saya ini tuh kita jadi bisa nge-boost produk yang memang jadi top seller juga gitu. Nah memang tidak hanya untuk toko Indonesia Mas. Kebetulan kan kami sudah sudah ekspor juga, sudah ada toko fleksinya dan saat ini sudah jalan itu di Malaysia. Dan untuk di Malaysia sendiri yang pertama kali kita aktivasi itu juga terkait dengan flash sale gitu. Jadi sebelumnya kan memang dikelola oleh Shopee ya gitu untuk ekspornya, saat ini kita sudah kelola sendiri dan kita udah makin ngerti nih apa yang diinginkan oleh customer di Malaysia gitu. Jadi mereka juga senang banget tuh kalau misalnya kita nyalain si flash sale-nya itu biasanya convert langsung ke sales gitu. Terus yang kedua juga terkait dengan voucher, betul ya kata Mas Andri juga karena memang si voucher ini kan kita bisa atur atau setting misalnya berapa lama bisa digunakan gitu ya, maksudnya durasinya gitu kan benar-benar yang menarik banget untuk orang segera untuk check out gitu. Jadi dua fitur itu sih kalau yang saya rasa memang paling works gitu ya. Sama yang paling gak kalah pentingnya kalau di kita itu adalah naikkan produk gitu. Jadi kan yang 4 jam sekali konsisten itu biasanya kita masih terus jalanin tuh buat konsisten kayak gitu. Berarti dari Hirakia yang paling utama adalah flash sale toko saya dan juga beberapa fitur voucher ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke segmen selanjutnya yaitu Q&A. Jadi kita sudah merangkum beberapa pertanyaan yang sangat relate, ya, yang relevan dengan topik kita pada hari ini. Ada 5 pertanyaan yang nanti mungkin akan dijawab oleh masing-masing dari pembicara kita pada hari ini. Pertanyaan pertama untuk Kak Priska dulu mungkin ya. Kak Priska, ini ada pertanyaan nih dari username-nya skrstore.id. Ya, pertanyaannya adalah, saya sudah menggunakan fitur promosi yang disediakan, tapi penjualannya masih belum maksimal. Itu kenapa ya? Ini dari SKRS Store tadi Ya, ya? betul. SKRSstore.id, jangan putus asa. Karena saya yakin di sini Mas Andri, Mbak Tri itu pasti udah melewati fase itu juga. Karena memang proses setting fitur promosi itu memang nggak bisa gimana ya? Sekali jadi tuh nggak instan. Nah nih testimoni langsung dari Mbak Tri nggak instan gitu memang. Jadi memang ada harus proses setup dulu, coba dulu, dan tinggal gimana cara kita untuk mencobanya dan mengaturnya itu dengan lebih sistematis. Nah caranya gimana biar lebih sistematis? Bisa dilihat tadi step by step dari marketing itu sendiri seperti apa. Kayak tadi Mas Andri sempat bilang, pertama kan kita ambil traffic. Oh berarti SKRS Store bisa lihat sekarang untuk narik traffic kakak di toko pakai tools apa nih?
Kalau misalnya pakai iklan Shopee-nya settingnya seperti apa? Mungkin sekarang udah pakai GMV Max, sudah lebih otomatis, harapannya udah lebih baik lagi. Tapi mungkin selain iklan Shopee, ada pakai yang lain nggak? Mungkin pakai affiliate marketing solution. Kalau pakai affiliate, pilihan affiliate-nya mungkin seperti apa? Komisinya sudah sesuai apa belum? Mungkin komisinya nggak usah dibuka untuk semua, mungkin komisinya pilih affiliate tertentu aja. Periodenya mungkin bisa dipasang menjelang tanggal kembar, atau mungkin menjelang payday. Hal-hal seperti itu yang bisa dilihat dan kita coba atur agar ketemu combo yang pas untuk toko kakak. Dan itu untuk step pertama untuk yang menarik traffic. Setelahnya untuk naikin konversi. Bisa dilihat tools apa yang udah dipakai sekarang. Kalau tadi Mbak Tri ada pakai InShop flash sale toko saya. Mungkin bisa dicoba juga naikin mungkin produk-produk yang pengen dipromosikan. Jadi tools-tools tersebut udah dipakai apa belum, produknya udah lebih pas apa enggak, pilihan produknya. Jadi kakak bisa lihat dari masing-masing step ataupun funnel marketingnya, bisa dicoba evaluasi satu persatu, bisa baca-baca yang ada di Seller Center Shopee atau ikut kampus kelas online nanti ini. Karena kita masih akan ada upcoming kelas-kelas dan deep dive masing-masing topik yang ada. Jadi bisa belajar lebih lanjut gimana sih cara yang paling optimal untuk mengatur masing-masing tool tersebut. Semoga menjawab. Baik, jadi menurut Kak Priska bahwa untuk bisa mendapatkan penjualan yang maksimal tentu butuh proses ya Kak ya. Butuh proses, butuh waktu dan tentunya saja harus ada trial and error, A/B testing sehingga nanti kita bisa melakukan combo yang tepat gitu menurut Kak Priska. Terima kasih Kak Priska. Kita langsung masuk ke pertanyaan kedua untuk Kak Triani nih ya. Pertanyaan dari RDN_berkah. Pertanyaannya adalah, gimana cara promosi untuk UMKM yang low budget? Ya, jadi kira-kira gimana nih kalau budgetnya rendah dan mereka mau melakukan promosi untuk UMKM? Ya. Oke. Kalau untuk yang low budget itu sebenarnya Mas, sekarang tuh yang paling utama adalah kan menghitung dulu ya COGS-nya gitu. Betul-betul detail hitung COGS-nya. Karena sebetulnya kita itu bisa ambil decision itu dilihat dari harga jual rata-rata toko lain dan juga COGS kita gitu. Nah tapi kalau misalnya memang serendah itu, yang paling utama sih tadi ya, naikkan produk tuh 4 jam sekali itu wajib banget. Jadi kalau misalnya memang budgetnya rendah, naikkan produk itu jadi salah satu solusi. Yang kedua itu terkait dengan tadi ya, yang Mbak Priska sampaikan terkait AMS gitu ya. Jadi kolaborasi dengan berbagai influencer gitu ataupun dengan affiliate-affiliate yang memang itu tuh sebenarnya butuh kedisiplinan untuk kita juga melakukan follow up gitu ya, karena kalau misalnya memang kita di situ negosiasinya oke atau bagus gitu, nggak mesti dulu setting di persentase yang tinggi gitu, cukup misalnya setting di persentase yang memang masih kitanya kena margin gitu. Sama yang lainnya adalah coba didetailin lagi sih Mas terkait dengan promosi yang diaktifasi ini, memang poin-poin mana nih yang sekiranya bisa dialokasiin buat tempat lain, misalnya promo ekstra gitu ya. Kalau misalnya memang marginnya tipis kan bisa enggak ikutan juga, enggak jadi masalah asal tadi ya Mbak Priska sampaikan AMS-nya jalan misalnya gitu. Terus misalnya flash sale toko saya yang enggak harus keluar budget juga dijalanin gitu dan dikonsistenin gitu sih. Oke, artinya cost-nya harus diperhatikan Betul. ya. Jangan sampai besar pasak daripada tiang, betul? Betul. Tentu saja ada banyak sekali yang bisa kita cek untuk cost ini ya, mungkin operasionalnya, Betul. kemudian juga hal-hal lain yang nanti akan bisa menekan cost dari operasional toko kita. Betul. Betul ya. Kemudian kita langsung masuk ke pertanyaan ketiga tentunya untuk Mas Andre. Pertanyaannya adalah, apakah seluruh promosi di Shopee, maksudnya adalah fitur promosi mungkin ya, fitur promosi di Shopee ini harus digunakan ya, agar toko bisa berkembang. Nah ini artinya kira-kira apakah semua fiturnya harus digunakan nih Mas? Oke, sebenarnya ini tergantung objektifnya ya kayak gitu. Jadi pertama saat kita mau memakai fitur di Shopee, kita harus tahu dulu nih objektif yang akan kita kejar tuh apa kayak gitu. Yang pertama yang saya informasikan kan, kalau kita mau mendatangkan traffic yang lebih, ya berarti kita harus pasang iklan Shopee seperti itu. Bisa juga seperti naikkan produk yang tadi kalau secara organik, tapi kalau memang kita pengen ekstra boost tambahan trafficnya nih, kita bisa pakai iklan Shopee. Dan sekarang juga iklan Shopee alhamdulillah udah semakin mudah ya. Setelah adanya GMV Max, ada akselerasi performa dan juga yang lain-lain, menurut saya tuh sekarang UMKM juga udah bisa menjalankannya. Gak harus ekspor yang kayak gimana seperti itu. Terus yang kedua,
Fitur promosi juga itu penting banget karena ya balik lagi setelah ada traffic masuk kan how to convertnya kan seperti itu. Jadi salah satu yang bagian consideration gimana sih orang saat dia udah masuk traffic jadi sales seperti itu. Itu juga harus penting banget kayak fitur promosi, voucher dan juga yang lain-lain. Kalau ditanya apakah semua fitur itu wajib dipakai tergantung objektifnya. Kalau objektifnya menaikin sales, berarti yang dipakai itu ya harus semuanya seperti naik iklanku dan juga promosi atau juga voucher seperti itu. Kan fitur Shopee juga banyak ya, ada fitur-fitur yang lainnya, tapi tergantung lagi sih objektif kita secara besaran itu mau apa dulu, seperti itu sih. Oke, artinya untuk fitur yang digunakan tergantung dari tujuan si sellernya ya. Apakah untuk mau meningkatkan traffic ataukah untuk meningkatkan konversi. Dan di Shopee ada banyak banget fitur yang bisa digunakan untuk peningkatan masing-masing tersebut ya. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke pertanyaan keempat nih. Untuk Kak Triani lagi nih. Yaitu bagaimana cara meningkatkan exposure nih, exposure produk tanpa beriklan, artinya organik nih Mbak nih. Gimana caranya untuk meningkatkan exposure dengan cara organik tanpa iklan? Silakan. Oke, kalau tanpa iklan sendiri sih sepengalaman kita di awal itu memang live streaming gitu. Jadi untuk menghadirkan konversi pertama di Hiraki itu ingat banget saya 2021 itu adalah konsisten live streaming. Dan konsisten di sini itu terkait juga dengan jam dan durasinya gitu. Jadi jam mulainya misalnya 06.00 ya harus konsisten di 06.00 dan durasinya misalnya kita baru mampunya 2 jam dulu nih, ya udah ambil jam yang prime time dulu gitu. Misalnya jam 12 sampai jam 2 siang atau jam 8 sampai jam 10 malam gitu. Jadi untuk di awal-awal itu dulu aja dikonsistenin gitu. Karena kalau misalnya udah konsisten, traffic organik tuh bakalan masuk dengan sendirinya gitu. Nah itu cocok banget nih buat para seller-seller yang masih belum mau menggunakan iklan. Silakan gunakan tadi fitur Shopee Live ya untuk bisa meningkatkan exposure-nya. Dan kita bisa contoh tadi Kak Triani menggunakan fitur Shopee Live ini di jam-jam prime time ya. Betul. Dari jam 12 sampai jam 2 gitu ya. Atau mungkin dari jam 8 sampai jam 10 ya. Mungkin bisa dicoba untuk seller-seller yang lainnya. Kita langsung masuk pertanyaan terakhir nih untuk Kak Andre ya. Bagaimana cara menentukan atau mengukur bahwa voucher toko yang kita buat itu bagus dan cocok untuk penjualan atau tidak? Oke, yang pertama pasti kita harus hitung dulu ya kayak gitu. Jadi setiap promotion yang kita keluarkan kita harus hitung dulu nih cost-nya berapa kayak gitu. Contohnya kan kalau kita pakai voucher 10.000 dikali 10 berarti kan ada 100.000 yang keluar seperti itu. Terus yang kedua fitur seller center di Shopee itu kan komplit banget ya kayak gitu. Jadi kita di Mercy itu selalu namanya tuh A/B testing kayak gitu. Jadi gak semua setiap promo yang kita keluarkan tuh pasti works kayak gitu. Ada juga yang promo-promo gak jalan, promo-promo gak oke ataupun juga yang lainnya seperti itu. Jadi setelah kita mengaktifkan si promo itu atau juga voucher itu kita harus tahu juga nih kayak gitu. Berarti best practice kita tuh seperti apa kayak gitu. Dan percaya mungkin Kak Triani juga sama, kita tuh pasti ada namanya tuh learning fase kayak gitulah. Gak pertama kita langsung iklan atau pertama promo juga langsung kok salesnya masih gini-gini aja kayak gitu. Itu pasti harus butuh waktu juga seperti itu. Jadi setelah kita accountability-nya kita hitung, oh ternyata kita punya modalnya segini. Terus kita juga pilih produk yang paling oke itu yang mana. Karena best practice kita tuh emang produk-produk best seller atau produk-produk hero itu yang paling oke buat dapetin sales. Jadi kalau objektif kita pengen naikin GMV sebanyak-banyaknya kita promoin produk-produk hero kita. Tapi kalau misalkan ada juga kan case-nya kita mau ngeluarin produk slow moving kita kayak gitu. Produk slow moving kita banyak banget nih, nah gitu jadi kita bisa pakai si vouchernya. Dan jangan males untuk review karena banyak banget seller kalau misalkan udah beriklan, udah voucher kok ini gak works nih. Tapi mereka tuh gak tahu nih history mereka terakhir tuh kayak gimana. Kalau di saya sih saya catat setiap promosinya kayak gitu. Jadi promo yang ini gak oke kita ganti yang ini. Iklan yang ini oke kita ganti yang ini. Dan itu biasa kita lakuin setiap weekly kayak gitu. Dan yang terakhir jangan gampang untuk ubah-ubah promo. Nah itu penting banget kayak gitu. Jadi kita hari ini promonya gak oke, besok kita ganti lagi nih, besok kita ganti lagi. Kan customer juga butuh fase buat learning dulu kan. Misalkan kita baru lihat vouchernya 10.000, kok besok saat mau check out kok udah rubah lagi kayak gitu. Jadi itu penting banget untuk sabar dan konsisten.
Itu sih. Kata kuncinya adalah evaluasi. Oleh karena itu, para penjual-penjual yang ada di online maupun yang hadir ke studio pada hari ini, jangan lupa kalau mau mengukur gimana efektivitas dari voucher, jangan lupa untuk terus evaluasi. Kalau oke lanjutkan, kalau tidak coba kita evaluasi lagi dan lakukan trial and error. Oke, terima kasih nih untuk para pembicara kita pada hari ini, pada kesempatan yang sangat berharga ini. Semoga apa yang nanti disampaikan, apa yang sudah disampaikan dan di-sharing oleh ketiga pembicara kita ini bermanfaat buat kita semua. Mungkin itu adalah menjadi penutup untuk pembicara kita pada hari ini. Mari kita ucapkan terima kasih untuk Kak Priska Demaria, kemudian juga Kak Triani Restiani dan juga Kak Andre Putra Pamela. Mari kita berikan tepuk tangan untuk ketiga pembicara kita pada hari ini. Sejak berdiri dari tahun 2021, kampus UMKM Shopee hadir dengan satu tujuan, memperluas akses edukasi digital bagi pelaku usaha UMKM di seluruh Indonesia. Kami percaya ketika UMKM punya akses pada ilmu dan teknologi, mereka bisa berkembang lebih cepat, membuka akses pasar lebih luas, bahkan menembus pasar dunia. Saat ini jumlah UMKM kita sudah lebih dari 57 juta ya, dan sudah kurang lebih 25 juta sudah onboarding di berbagai platform e-commerce di Indonesia. Untuk itu, kami sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Shopee yang secara konsisten mendampingi teman-teman UMKM, baik kemarin secara offline maupun sekarang sudah dimulai ada kelas online-nya. Di tahun 2024 itu saya mulai buka toko di Shopee. Nah, ketika itu saya bingung bagaimana dunia digital marketing ini gitu. Kemudian saya iseng ikutan kampus UMKM Shopee. Jujur awalnya iseng, tapi habis itu saya merasa terarah